Halo kembali lagi dengan Jurnal Lembar Tekno. Jadi setiap tahunnya saya tuh hampir selalu bikin video soal rekomendasi laptop untuk mahasiswa. Nah, tahun ini juga saya rencana untuk bikin seperti itu. Tapi belakangan ini saya berpikir sepertinya mahasiswa itu nggak bisa digeneralisasi ya, karena kebutuhan mahasiswa itu bisa beda-beda. Jadi pada Jumat minggu lalu, saya itu sempat bikin polling. Jadi penonton Lembar Tekno itu jurusannya apa saja sih, atau latar belakangnya apa saja sih. Dan ternyata distribusinya lumayan luas ya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video untuk yang paling banyak pollingnya terlebih dahulu, yaitu adalah IT dan programming. Nah, untuk video seperti itu tentunya butuh ahli dong. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya saya bisa programming karena saya backgroundnya itu teknik sipil dan kelautan. Jadi mana itu saya sesekali harus programming. Nah, untuk video kali ini saya sempat diskusi dengan programmer yang lebih senior, yaitu teman saya, Kak Ansori. Di mana Kak Ansori ini sudah bergelut dalam bidang data science, lalu IT, lalu programming juga selama 9 tahun lebih. Nah, dari diskusi kami, saya itu mendapatkan banyak hal yang bisa dibilang tuh mungkin bilang umum, tapi ada juga hal-hal yang bisa dibilang tuh mungkin nggak umum dan di luar dugaan saya. Tapi saya juga setuju. Mari kita akan mulai dari kriteria pertama, yaitu adalah soal operating system. Kalau untuk operating system, itu sangat dipengaruhi oleh Anda itu bergerak di programming yang bidang apa. Karena kalau Anda misalnya itu web development, operating system itu mungkin nggak terlalu masalah. Karena selama operating system itu bisa buka browser, tentu Anda bisa develop web. Nah, tapi kalau Anda yang suka menggunakan terminal, itu loh yang Windows biasanya itu cuma kita cuma bisa ngetik, tidak bisa pakai mouse. Nah, mungkin Anda akan lebih cocok kalau Anda itu pakai operating system berbasis Linux atau macOS. Tapi ada juga nih skenario lain di mana kalau Anda itu pengguna .NET yang berat, mungkin Windows itu bisa jadi lebih pilihan karena .NET itu dikembangkan oleh Microsoft. Ya, meskipun .NET itu sendiri bisa diinstal di Linux dan macOS. Kan ada beberapa tempat yang emang harus mengharuskan punya mesin Windows ya untuk codingnya karena harus pakai .NET ya misalnya. Kayaknya masih banyak sih ya yang tugasnya ataupun project pun .NET. Jadi itu mesti Windows antara emang punya laptop Windowsnya atau bisa bareng sama lab atau punya temen. Cuma secara umum kayaknya lebih nyaman kalau pakai yang Linux base karena nanti bisa ngerasain terminal, ngerasain buat Unix system lah buat develop di Unix system yang nanti bisa dipakai di terminal lah, entah itu nanti di VM, entah itu di buat eh, main terminal komen. Nah, tapi perlu diingat juga nih, kalau Anda itu memutuskan untuk pakai Mac dan Mac itu berbasis Apple Silicon, jadi seperti yang pakai M1, Apple Silicon itu sendiri masih dalam proses pengembangan lebih lanjut oleh Apple supaya bisa kompatibel dengan semua software yang ada. Meskipun ya, kalau sekarang, kalau dari pengalaman saya pribadi juga, mungkin sekitar 95% aplikasi yang saya gunakan pada Mac OS itu bisa jalan meskipun belum semuanya native untuk M1. Nih, sebagai contoh ya, misalnya untuk Android Studio pada saat video ini dibuat, Android Studio itu jalan di macOS, tapi untuk emulatornya itu sayangnya harus pakai eksternal, jadi nggak bisa pakai bawaan dari Android Studio. Kembali ini saat video ini dibuat, tapi bisa jadi berubah di masa mendatang. Ada juga laporan kalau Visual Studio Code atau VS Code, yaitu software yang biasa dipakai untuk programming, buatan Microsoft, itu untuk environment programmingnya agak lebih ribet untuk di setup, karena saya sendiri pernah waktu itu coba machine programming untuk Raspberry Pi Pico dengan VS Code, itu bisa dibilang saya juga terkena masalah yang sama. Tapi kembali ini adalah kasus-kasus yang sangat niche lah, sangat-sangat mungkin nggak lazim. Jadi kalau saran saya, kalau Anda tuh pengen memutuskan untuk pakai Apple Silicon M1 karena memang banyak kelebihannya ya, dia tuh hemat daya, juga powerful. Kalau yang model MacBook Air M1 bakal nggak pakai kipas. Mohon pelajari dulu kebutuhan Anda. Karena jangan sampai kenyamanan dan keunggulan performa dan efisiensi daya itu mengalahkan kompatibilitas. Nah, di sisi lain, Windows 11 juga sekarang makin versatile ya, makin serba bisa, apalagi kalau urusan Linux ya. Karena sekarang itu sudah ada namanya Windows Subsystem for Linux yang WSL, yang memungkinkan pengguna Windows itu untuk menggunakan terminalnya Linux. Jadi kesimpulannya bisa dibilang masalah kompatibilitas itu antara Windows, macOS, dan Linux itu semakin kesini semakin berkurang. Tapi terlepas demikian, kalau saran saya, gunakanlah apa yang direkomendasikan oleh misalnya kalau Anda kuliah program studi Anda. Karena saya tahu ada beberapa program studi yang mungkin mewajibkan pakai Linux, ada juga yang mewajibkan untuk pakai Windows. Meskipun kalau menurut saya itu mungkin nggak terlalu masalah ya, karena laptop Windows manapun kan bisa diinstal Linux juga. Tinggal dibikin laptopnya itu dual OS. Nah, berikutnya adalah soal prosesor, RAM, dan GPU ya. Kembali ini adalah sesuai kebutuhan Anda. Nah, kalau saya diskusi dengan Kak Ansori ini, disarankan agar kita tuh menggunakan Intel Core i5 atau Core 7, mungkin yang generasi terbaru. Tentunya kalau Anda memutuskan untuk pakai AMD Ryzen juga nggak masalah, misalnya dengan AMD Ryzen 5 dan Ryzen 7 generasi paling baru. Nah, untuk developer, misalnya mobile developer, software seperti Android Studio itu akan banyak sekali makan RAM ya. Jadi kalau bisa tuh RAM-nya sebanyak mungkin ya, sebesar mungkin. Minimal 16 GB kalau mau enak. CPU-nya yang cepat biar compile-nya dari kode ke binarisnya lebih cepat. Ya, kalau yang mobile programming, kalau emang nanti arahnya mau jadi mobile programmer,
lebih utamain di memori sih. Ya setidaknya kalaupun cari Mac, kayaknya kalau bisa langsung ke 16 giga ya, 16 giga. Wow. Heeh. Kalaupun nggak pakai Mac ya jatuhnya eh, laptop pun Linux ya 16 giga tetap. Meskipun Mac 8 giga, meskipun Mac memori bagus, handling memorinya, tapi 8 giga pun nggak cukup ya buat. Cukup sih cukup, cuma ya agak ini aja agak agak keselin nanti. Yang paling berbeda kebutuhannya adalah kalau Anda itu berminat untuk mendalami data science, di mana mungkin dalam prosesnya itu Anda akan menggunakan program-program yang menggunakan machine learning atau deep learning, di mana itu akan sangat butuh GPU. Nah, kalau Anda kebutuhannya seperti itu, saran saya adalah Anda beli laptop dengan graphics card RTX dari NVIDIA. Kenapa spesifik NVIDIA? Kenapa nggak AMD Radeon? Ini karena mayoritas program-program yang untuk programming machine learning dan deep learning itu menggunakan CUDA core yang ada pada graphics card NVIDIA. Sementara untuk AMD, sekarang kita akan bahas yang lebih personal, Intel itu belum terlalu optimis untuk layar dan keyboard dari tapi kalau Anda itu pengen programming sorry ini terlalu berat, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Ada solusi lain di mana Anda bisa programming lewat cloud, misalnya seperti Google Colab. Untuk kebutuhan belajar ya, seperti Anda misalnya mahasiswa itu mungkin sudah cukup versi gratis, tapi kalau Anda pengen butuh computational power yang lebih tinggi atau mungkin ekstra GPU, itu mau nggak mau perlu Google Colab yang berbayar. Memang sih bayarnya ekstra, tapi di sisi lain Anda kan jadi nggak perlu punya laptop yang powerful banget. Build quality laptop itu akan menentukan kenyamanan Anda saat bekerja. Karena Anda tuh nggak pengen ya kalau punya laptop itu begitu diketik kencang gitu ya. Terus tiba-tiba layar itu begitu ngetik goyang-goyang. Nah, itu sering terjadi pada laptop-laptop murah. Nah, kalau untuk layar, apakah program itu butuh layar yang terbaik? Nah, kalau dari Kak Ansor itu sendiri, dia menyarankan agar yang penting layarnya itu brightness-nya cukup ya. Saya setuju juga tuh, karena memang kalau layar itu terlalu dim, kalau Anda itu suka bawa laptop kemana, mungkin di coffee shop, terus coffee shopnya yang di mejanya itu di luar, mungkin kalau brightness itu kurang, jadi Anda nggak bisa ngelihat layar Anda gitu, jadi nggak bisa bekerja jadinya kan. Kalau layar matte juga mungkin akan cukup membantu ya, karena mungkin Anda berada di dalam ruangan, tapi ruangan itu banyak lampu-lampu kan nggak enak juga, jadi banyak pantulannya di layar. Sementara untuk resolusi mungkin nggak perlu tinggi-tinggi amat. Kalau saran saya sih mungkin minimal Full HD juga sudah cukup ya, nggak perlu Anda tuh programmer lalu punya layar 4K. Dan juga programmer itu kadang-kadang dia punya station sendiri, jadi meskipun kerja pakai laptop, tapi kalau di rumah itu mungkin ada layar monitor eksternal. Misalnya kalau Anda coding itu satu layarnya itu mungkin di arrange vertikal seperti ini ya, supaya bisa kelihatan panjang code-nya. Kalau favorit saya sendiri biasanya saya pakai dua layar. Jadi kalau layar yang pertama itu layar laptop, ini untuk browser dan sebagainya, sementara yang atasnya untuk program-program. Begitu juga untuk keyboard ya. Jadi kalau keyboard itu juga sangat menentukan kenyamanan Anda dalam bekerja ya. Nah, kalau dari Kak Ansori sendiri menyarankan agar keyboard itu coba cari yang tactile ya, yang enak, nggak terlalu dangkal travelnya seperti MacBook pada tahun 2015-an sampai 2020 awal. Itu benar-benar dangkal ya travelnya, saya juga nggak suka sama sekali, seperti nggak ngetik lah rasanya. Nah, inilah mungkin salah satu yang membuat laptop-laptop seperti ThinkPad ya, yang travel itu mantep banget, jadi travel jauh juga, lewatnya juga enak, itu populer di kalangan programmer. Saya sendiri pernah kerja dengan software developer, dan dia juga memakai ThinkPad untuk bekerja. ThinkPad-nya yang T-Series. Sama, oh ya, yang agak underrated tapi sebenarnya penting, maksudnya ngeliat fiturnya tuh keyboard sih. Jadi nyari yang emang kalau bisa laptopnya keyboardnya enak ya kalau pengen bisa dibawa-bawa. Tapi kalau punya setup di rumah atau setup di meja, ya investasi untuk beli mechanical keyboard ya, untuk keyboard yang lebih nyaman. Karena akan banyak habis waktunya di keyboard sih dibanding yang lain-lain. Nah, terakhir adalah soal battery life ya. Jadi, dugaan saya awalnya itu kalau programmer dia biasanya di meja, habis itu dia punya layar banyak untuk coding ya. Tapi ternyata menurut Kak Ansori itu, ternyata banyak juga programmer yang kerjanya itu pindah-pindah ya, di coffee shop, lalu juga di mungkin di rumah. Dan yang baru kepikiran buat saya dan masuk akal adalah kadang tuh kalau kita kuliah IT, kita tuh akan bawa laptop ke dalam kelas ya, lalu kita langsung praktek programming di kelas. Nah, untuk soal itu Anda perlu cari laptop yang battery life-nya masih bagus ya. Ini mungkin agak susah diuji ya, karena kan agak-agak susah kita menentukan battery life, kecuali mungkin lihat review-review di YouTube. Tapi pada intinya kalau dari saya, untuk mencari laptop dengan battery life bagus, mungkin carilah laptop yang masih baru ya. Karena kalau bekas mungkin nggak tahu itu pengguna sebelumnya segimana ya pakainya. Sehingga kalau menurut saya, kalau bisa sih, kalau emang Anda untuk kuliah dan masuk kelas, mungkin cari yang baru aja. Karena
Ya minimal banget kalau untuk keperluan programming dengan muter YouTube dan main game. Itu kalau dalam settingan base efficiency atau mungkin balance itu minimal laptop-laptop zaman sekarang bisa tahan 3-4 jam lah. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau Anda itu menggunakan Linux ya. Nah, kalau untuk Linux itu setidaknya untuk dulu-dulu zaman kami masih kuliah tahun 2009-an, nah itu mungkin nggak terlalu optimal secara battery life ya, karena ya driver-driver resminya mungkin nggak ada. Kalau dulu sih saya udah lama ya nggak pakai Linux, terakhir 3 tahun lalu kayaknya, 3 tahun 4 tahun lalu itu compatibility sih kerasa baterai aja yang paling ini ya kerasa ya. Baterainya lebih boros lah, lebih boros dibanding dengan Windows kalau untuk laptopnya karena belum bagus kernelnya, tapi sekarang sih udah bagus lah baterainya. Nah, beda ceritanya dengan MacBook yang dimana MacBook itu secara umum lebih efisien, apalagi yang pakai M1. Jadi kalau battery life menurut saya kalau Anda pakai MacBook nggak usah dipikirkan sama sekali, pasti bisa tahan lama, apalagi keperluan untuk programming aja. Oke, demikian aja video singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan mencari laptop yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Mertekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.